Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak sekalian, rahimakumullah. Marilah sebelum kita mulai di kajian kita Kitabul Maram, kita tata niat kita masing-masing. Karena sebesar apapun amalan, kalau niatannya keliru, maka di hadapan Allah Ta'ala juga tidak ada apa-apanya, dan tidak diganjar oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini mungkin ayat yang selalu dibaca oleh khotib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan sekedar kebiasaan atau menjadi syarat ajaan takwa dalam berkorban itu, tapi yang lebih kita pahami adalah isi daripada ayat ini. Pesan di balik ayat itu adalah seruan orang-orang beriman itu diminta oleh Allah Ta'ala itu supaya bertakwa, sebenar-benarnya bertakwa. Kemudian diwasiatkan oleh Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian ini meninggal kecuali kematianmu itu dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Artinya kamu meninggal itu keadaanmu itu menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala yang sebenarnya takwa itu berat. Para sahabat itu kan berat ya. Sampai turun ayat ya, bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan mastata'tum. Ya, taqullaha mastata'tum. Bertakwalah daripada Allah Ta'ala sekemampuan ya. Artinya sekemampuan ini juga dimaksimalkan dalam ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, bukan sekemauan, tapi sekemampuan kita yang ada ini. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala daripada kita ini. Kalau memang sudah merasa diri kita ini mungkin ya bukan menjadi kebanggaan, oh orang-orang itu tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, ya kita bersyukur jauh dari negeri yang Rasulullah itu diutus, yakni Mekah. Kemudian juga kita tidak melihat Rasulullah secara langsung, tapi Allah memilih kita mendapat satu pahala. Bahkan daripada Islam ini dipahamkan oleh Allah Ta'ala ini merupakan satu yang harus kita syukuri. Letak kesyukuran kita ini salah satunya menjalankan apa yang telah Allah perintahkan ini ya, sekemampuan tadi. Kemudian meninggalkan apa yang Allah Ta'ala, rentetannya juga bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagai pembukaan saja nih, kita lihat di Kitabul Maram di terakhir hadis yang ke-938 dari Kitabun Nikah di bab tolak, bab at-tolak. Kitabnya kitab nikah, tapi bab yang dibahas adalah bab tentang cerai. Artinya begitu orang mengatakan cerai berarti pernah nikah.
Kemudian hadis yang ke 939, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibni Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abbas dan anaknya Ibnu Abbas, Abdullah dan Abbasnya ini, idza apabila harama mengharamkan imra'atahu kepada istrinya, itu laisa bisyai'in, tidak ada sesuatu. Waqala, dan berkata si Ibnu Abbas ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayatnya. Laqad, sungguh-sungguh karena ada, lakum buat kalian itu fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanatun. Bahasa kita adalah suri tuladan yang baik, ya, contoh kebaikan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Semua yang beliau sabdakan, yang beliau lakukan, bahkan diam beliau itu adalah merupakan sebagai bentuk kebaikan beliau. Semuanya, tidak ada yang salah dalam diri Rasulullah SAW, karena memang orang pilihan, disiapkan oleh Allah Ta'ala dari jauh-jauh sebelum beliau lahir pun sudah, namanya itu sudah ada, bahkan dikabarkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran ini. Rawahu Bukhariun, meriwayatkan Imam Bukhari, walil Muslimin, dan pada riwayat Imam Muslim, idza harama ar-rajulu alaihi imra'atu fahiya yaminun yukaffiruha, apabila seorang laki-laki itu mengharamkan alaihi atasnya pengharaman kepada imra'atahu, istrinya. Rajul maksudnya seorang laki-laki, maksudnya suami. Jadi apabila seorang suami itu mengharamkan pada istrinya, fahiya, maka dia yaminun, bersumpah, yukafiruha, mengkifaroinya, harus mengkifaroinya, dia harus mengkifaroinya kepada yaminnya tadi, kepada sumpahnya, menebus, ya, menebus dari sumpahnya tadi. Perkataan ini apa sih? Kalau di mustalah hadis itu, ya, hadis ini tergolong hadis mauquf, sebatas ucapan sahabat, bukan dari beliau Nabi. Ibnu Abbas ini mengatakan apabila ada orang, maksudnya ya seorang suami itu mengharamkan istrinya, maka laisa bisyai'in, ya, tidak ada sesuatu apapun. Maksudnya berhubungan dengan bab ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menggabungkan, ya, pengarang kitab ini, ya, laisa bisyai'in ini adalah tidak termasuk tolak, maksudnya begitu, maka dimasukkan dalam bab tolak ini. Kemudian ini riwayat dari Imam Bukhari ini, yang Ibnu Abbas ini berbeda dengan apa yang didapat dari riwayatnya Imam Muslim. Apabila seorang laki-laki itu padanya itu telah mengharamkan kepada istrinya, maka dia itu bersumpah, maka dia harus menebus sumpahnya, harus mengkifaroi sumpahnya. Jadi ada yaminun, beda antara sumpah.
Kalau yang di atas tadi, ya, jadi perkataan laisa bisyai'in ini dia kok tidak termasuk pada talak, karena Rasulullah SAW melakukan itu tidak dimasukkan dalam tolak. Makanya hadis ini berdalil dari Ibnu Abbas itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Berarti untuk menebusnya itu bukan pengharamannya, tapi karena sumpahnya, ya, karena sumpah itu. Kemudian di satu riwayat juga kan Rasul itu pernah punya budak nih, budak dan dikauli sebagaimana biasa orang punya budak. Kemudian si Aisyah dan si Hafsah ini kan menyebut-nyebut terus kayak nyindir-nyindir ini tentang budak yang dibeli Rasulullah, sehingga Rasulullah ini sampai mengeluarkan ucapan itu, sudah budak saya ini saya haramkan, maksudnya saya haramkan untuk saya kumpuli. Turunlah ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardhata azwajika, ya. Hai Nabi, kenapa kamu itu kok mengharamkan barang yang halal? Kalau kita lihat di asbabun nuzul itu berbeda-beda. Dalam ayat ini ada yang mengharamkan ketika Nabi di salah satu istrinya kemudian minum madu, kemudian setelah ke istrinya yang lain, wah ini kok jenengan bau maghfir nih, yang tidak enak. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang halal? Dalam oleh Allah Ta'ala hanya karena ingin meridokan, ya, marbota azwajik. Jadi ingin kau itu memberikan rasa senang, meridokan istrimu. Kemudian dari bab ini kamu tak haramkan lah, kan kejelasannya haramkan untuk apa? Haramkan untuk berbicara, ya, atau dia sampai berapa waktu. Kalau tidak ditentukan ya berarti ya pengharamannya itu ya tak terbatas. Meskipun kalau kita lihat nih, kita pernah baca di Subul Salam yang ditahsyiat oleh Utsaimin ini, itu banyak pendapat komentari tentang hadis ini, termasuk pendapat-pendapat itu lebih dari 10 pendapat itu. Ini berbeda-beda. Ada yang kalau sudah mengharamkan kemudian untuk mengumpulinya harus dikifaroi. Sebagian berpendapat kifaroh itu bukan untuk pengharaman kepada istri, tetapi untuk kalau si suami tidak bersumpah maka tidak. Ya, kenapa di sebagian sejarah itu Nabi itu kok terus kemudian mengkifaroi? Karena ada sumpah dalam pengharaman itu. Wallahi saya tidak akan mengumpuli, lah ini artinya kan ada sumpah macam yang saya ketahui. Maka kita juga tidak mudah-mudah nih mengucapkan perkataan sumpah itu, nanti kan ada kifarohnya. Harus di kifaroi, ya di kifaroi. Sumpah terlanjur mengucapkan sumpah, jadi dikit bersumpah. Nah, artinya sekalian menjadikan satu pemahaman yang berbeda-beda dalam pandangan ulama hadis mensikapi hadis yang seperti ini. Nah, makanya jangan mengucapkan seperti itu biar kita tidak terjerat pada satu masalah yang rumit. Nanti kalau saya mengucapkan, ya jangan mengucapkan itu. Keceplosan ya jangan keceplosan, hati-hati ya. Kalau orang kebiasaannya kebaikan, insya Allah segala sesuatu akan berbuat itu akan ingat satu kebaikannya.
Kayak Nabi Yusuf nih, kurangi nopo Nabi Yusuf itu, Masya Allah. Ketika dibujuk oleh seorang perempuan yang yang ngeramut dirinya, istri seorang pegawai kenegaraan atau pejabat, dan bukan orang jelek, cantik. Dalam ayat itu kan disebutkan si Yusuf itu sebenarnya juga condong kepada si perempuan itu apalagi nguber kepada Yusuf. Tapi karena berbuat satu kebaikan itu lebih banyak ini, maka kebaikan-kebaikan itu yang nampak, akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Itu resiko. Kalau orang beriman kan melihat dosanya, dosanya kan kalau dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan di jilid 4 itu, di kitab istighfar ya, kitab istighfar. Itu orang beriman itu kalau melihat dirinya kalau berdosa itu kayak orang duduk di bawah gunung. Kemudian dia khawatir sekali kalau gunung itu akan longsor pada dirinya. Kekhawatirannya. Artinya kalau masuk udah habis. Kayak kebelekan, meh kebelekan. Takutnya sehingga mau berbuat salah itu dia pikir-pikir lagi dan dia akan mengingat ini, barangkali nanti menjatuhi. Berbeda dengan orang-orang fajir, orang yang berbuat dosa tapi tidak merasa dirinya itu berbuat dosa, enteng saja. Fajir orang berbuat dosa yang terus menerus, ya. Maka ketika dia berbuat dosa itu kayak seperti lalat itu lewat di hidungnya, dia menguyak, ringan, lungo, disepelekan. Ini bedanya seperti itu. Nah, dalam hal rumah tangga ini adalah merupakan kunci daripada kebaikan-kebaikan dasar. Kalau udah rumah tangganya bubrah, itu udah bapak ibunya itu rusak, maka bukan yang jadi korban itu banyak. Orang cerai itu kan jadi korban banyak, anaknya ya, jadi korban. Kemudian hubungan antara mertua udah berbeda, apalagi wong Jawa begitu cerai itu koyo musuh ini. Nah, itu. Hubungan saudara lain juga tanggapannya juga berbeda-beda dan sebagainya. Walaupun itu boleh, tapi kebolehan itu bukan tidak ada dasarnya. Pakai dasar, artinya alasannya apa? Dia itu kok bercerai? Kayak alasannya wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anak ibnatal Jaunin, bahwasanya anak perempuannya si Jaun lama tatkala udkhilat masuki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana, dan beliau mendekat minha darinya itu, qolat, berkatalah si anaknya Jaun tadi, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Qala, bersabda Nabi, laqad uti bi'adimin, laqad sungguh uti engkau itu telah berlindung bi'adimin, dengan zat yang maha agung, maksudnya Allah Ta'ala. Ilhaqi bi ahlika, engkau temuilah pada keluargamu. Rawahu Bukhari. Jadi anaknya Jaun ditinggal oleh Rasulullah, ya, kemudian masuk ini misalnya ya mau bina itu ya mau namanya suami istri itu masuk, ya. Kemudian beliau itu mendekat. Nah ini ucapannya itu malah a'udzubillah, ini kayak orang berlindung kepada syaitan. Karena berlindung kepada syaitan kan a'udzubillah minasyaiton. Ini kan kayak sama ini, a'udzubillah minka, aku berlindung supaya tidak
didekati kan. Jadi maknanya kan begitu. Dan ini mengucapkan seperti ini bukan kemauannya sebetulnya. Ya, anak si Jaun ini kan ya biasa kan gitu. Punya istri lebih dari satu itu bukan tidak ada masalah, punya istri satu saja masalah. Sebuah masalah itu bukan berat, bukan kecil atau bukan besarnya, tapi tergantung orang menghadapi masalah. Kalau dianggap berat, Rasulullah itu berat. Tapi karena bisa menghadapi masalah, beliau menjadi ringan-ringan saja kok. Berat. Apa tidak di rumah tangganya Rasul tidak ada palmik dalam rumah tangga? Oh ada, ada. Apakah semua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga akur semuanya? Kalau mungkin keakuran ya sedikit banyak. Contoh yang ada dalam hadis-hadis itu termasuk Aisyah ini kan sering ngompori ya, termasuk ini dikompori. Oh kamu di negara Rasulullah kamu beruntung sekali. Nah ini kesenangannya Rasulullah itu ya, kalau malam pertama didekati ini mengucapkan ini a'udzubillah minka, mengucapkan. Nah ternyata tidak menginginkan si Aisyah ini Rasulullah menikahi, sudah wajar nanti, lumrah. Apakah Aisyah orang jelek? Bukan orang jelek Aisyah. Aisyah ini masya Allah cintaan Rasulullah SAW. Maka dijelekan apapun orang baik tetap baik. Kan pernah difitnah luar biasa. Istri Rasulullah kan berarti dalam rumah tangga itu namanya orang jelek mestinya ya. Dia sudah tahu dari awal siapa Aisyah itu dan sinten istrinya siapa Rasulullah itu. Aisyah itu istrinya siapa? Istrinya Rasulullah. Biasanya orang kan melihatnya ini istri Rasulullah, orang pilihan. Nah ini. Dan Aisyah tidak pernah berbuat sesuatu kejelekan satu kali pun sebelumnya. Begitu terkena berita yang belum jelas, kabar ifki itu, cerita itu, kabar bohong itu, akhirnya kan masya Allah, orang yang mungkin baik-baik itu kemudian ngeblok, pokoknya Aisyah begini dan lain sebagainya. Itulah kekuatan berita itu sampai segitu. Siapa yang bawa berita itu? Kebaikan yang dia lakukan dan belum pernah melakukan satu kejelekan, berita yang belum jelas, kan dari jelas. Tidak tahu menahu, cuman melihatnya itu Aisyah di atas kendaraan, kemudian Sofwan itu cuman gelandang, nuntun kendaraan itu saja. Sing dilihat cuma itu saja, tapi beritanya masya Allah. Namanya orang nggak suka itu wajar Rasul. Kemudian kalau sudah tidak ada manusia yang dijadikan saksi untuk kebaikan ini, sudah diam adanya, Rasulullah menyingkir. Kemudian kan Aisyah, orang cerdas ya, lebih baik diam, nanti saya bicara pun juga tidak ada yang benar, kan sudah kadung menuduh, orang jadi tuduh itu sudah. Pokoknya alasan apapun itu tujuan kemauan menuduh, pokoknya itu. Orang nggak senang aja dia diam. Begitu seperti itu kemudian turunlah ayat untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian berikan kembali kepada Aisyah normal kembali, rumah tangganya ada perkara-perkara yang seperti itu, apalagi buat kita. Tapi bukan berarti kok menghalang-halangi orang mau nikah lagi itu tidak apa-apa. Punya istri satu ada masalah saja kok, dua takut masalah lah ya. Saya kira kesiapan untuk ibu-ibu itu ya jarang sing siap ngoten nggih. Di kayak ayat masna sulasa merubah itu saya kira ya Pak jegrek ya. Padahal itu ayat. Ayat. Terus kemudian yang berhubungan dengan bab tolak ini dengan satu kalimat, temuilah keluargamu. Ini adalah bahasa kinayah ya. Artinya itu kamu tak cerai, temulah keluargamu sana. Termasuk kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berpendapat dalam fikihnya
orang yang mengucapkan sesuatu yang kebiasaan kalau itu diucapkan adalah kalimat cerai, maka menjadi cerai. Jadi kalau ada kebiasaan di kampung ini mulia ini nggone mbokmu, lah itu dimaknai sudah bahasa umum untuk satu daerah itu adalah kalimat untuk mencerai, maka jadi cerai. Umumnya ngoten niku. Biasa kan masing-masing daerah juga berbeda-beda. Ya, pakati. Ya. Wong nek Sunda niku gedang niku malah kates. Tapi gedang jadi cawu. Ambilkan gedang ya ini. Digoke gedang tenan nah, kebiasaan yang itu jadi hukum ya seperti itu. Maka teman sekalian mungkin satu daerah itu bicaranya itu dianggaplah saru, tapi di daerah lain itu bukan saru, maka ya di mana tempat. Kalau Jawa di sini kalau bilang jangkrik itu biasa, tapi di Jawa Timur wah diantemi. Misalkan ini udah banyak orang, enten nopo niku kok dilubung, itu Jawa Timur jadi masalah. Karena kalau yang nama dilubung itu batang bangkai. Jadi kayak wong dipadaki bangkai tenan. Mana aku padaki bangkai marah. Di bagian-bagian tertentu. Walaupun daerah Banyuwangi bagian tertentu, wah bahasanya dulu pernah di Jawa Timur itu punya teman orang Banyuwangi, ya ampun adul, diprakteknya teng mriki ya bubrah karena makan saja bahasanya bahasa datang pun sak kasar-kasare. Mriko biasa. Tapi nggih, ternyata tidak semua tempat di bagian-bagian daerah tertentu. Nah, kalau di bagian tertentu itu merupakan satu bahasa yang bahasa yang dipakai untuk talak, maka ya jadi talak. Seperti ini. Temuilah orang tua ditalak. Tidak kowe tak pegang. Ya seperti itu. Kayak nikah itu kan bisa kamu saya nikahkan, kamu saya peruntukkan. Kan bisa di kitab nikah sudah ada. Ketika Rasulullah itu diunggah-unggahi seorang itu, kemudian Rasulullah nggak kerso nih menikahkan dengan laki-laki lain, dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau mengucapkan itu terus kemudian kebiasaan adat yang situ seperti itu, istilah paham gitu ya. Oh berarti ini cerai. Terus sekarang kan bahasa sastra berubah. Kecilan kula niku nek mbok niku kan nggih nek sakniki dadi mama niku. Lah niku nek mbok niku soalnya mbah rasane. Mboke berarti mbah ini sakniki anak-anaknya. Bisa berubah. Dan itu sudah dipahami. Atau bahasa-bahasa yang dipahamkan kita menyeru istri kita itu adalah Bu E. Bukan berarti ibu yang melahirkan kita, bukan. Bu E mau nanti. Kalau memang kan bukan. Istri kita nyeru kita Pak E mau temu ndi. Apa ya bojoku mau nanti. Nah ini pripun ngoten iki. Hari pagi itu perpasane ngoten iki. Dan ini menjadi sebetulnya ya kalau bisa baik ya bagus sebetulnya. Rata-rata istri kita itu disuruh boso sama kita ini yo abot. Wah koyo ketoke koyo ora akrab lah boso. Karena kita pun juga akhirnya apa yang dilihat oleh anak kita ya sepodo jangkari. Yang tiba apalagi pendidikannya tidak mendukung di soal itu, tata krama ngoten kan wong Jawa tapi mboten mudeng Jawane. Diarani waja terus bingung. Waja iki opo lho? Suku bingung. Sangat. Kalau bisa kan bagus. Karena bahasa Jawa ini malah lebih komplit dibandingkan dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia kan. Ya kan iki padha mawon. Kamu ya yang pake ya ngono, yang koncone ya ngono, tapi kalau bahasa Jawa kan so jenengan, so sampeyan.
Kuwi bahasa sing umum ngoten. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir kalau tidak ada sebutan berarti Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la tolaqa illa ba'da nikahin. Tidak ada tolak kecuali setelah nikah. Wala itqa ila ba'dal milkin, dan tidak ada kemerdekaan kecuali setelah dia memiliki. Nanti tidak ada kemerdekaan budak kecuali dia sudah memiliki budak tadi. Rawahu Abu Ya'la, meriwayatkan hadis ini Abu Ya'la, wa sahahahu al-Hakimu wa huwa maklul cacat ya. Wa akhraja Ibnu Majah, dan mengeluarkan si Ibnu Majah anil Miswari Ibni Mahromah mislahus, misalnya sama. Wa isnaduhu hasanun, sementara keadaan sanadnya itu hasan. Lakinnahu, akan tetapi kembali ke hadis itu maklulun, sama maklulun aidon, ya keadaannya juga cacat juga. Kalau hal semacam ini, kecacatan hadis ini, saya sekedar membahasakan ya, tidak bisa menilai hadis karena bukan makom saya cuma menyampaikan. Jangankan kok seperti itu ya. Mutlak ini adalah orang mutabi ya, seorang yang mengikuti saja, mengikuti para orang-orang yang berpahamkan sunnah, tidak orang-orang yang bermakomkan ijtihad, bukan makom saya. Jauh orang-orang yang berijtihad, kita mengikuti saja. Maka dalam hal-hal hadis ini maknul, hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini sahih, maka dia sebatas membacakan saja dan sebatas keterangan-keterangan yang telah saya dapatkan dan ditunjang dengan bacaan-bacaan syarah saja. Itu saja. Selepas dari itu tidak bisa ngarang. Aku tidak berani mengarang-arang ya, hadis. Karena begitu salah dalam pengertian tentang hadis ini kemudian diikuti orang, wah sudah, salahnya ini akan dibawa. Apalagi sesuatu ucapan dari orang dulu sering sembrono itu. Kemudian anak tuh batu bina ini mantus riwayat sopo, itu bukan hadis ya. Lebih lagi di orang yang menisbatkan kepada Rasulullah padahal itu bukan sabda Rasulullah, kan sudah dia persiapan saja dia untuk menempati daripada neraka, kan begitu, mengatasnamakan Nabi padahal Nabi tidak pernah seperti itu. Lebih hati-hati lagi kita mengikuti orang-orang yang memang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah, siapapun kebenaran itu ada di mana-mana ya. Malah kalau orang-orang dulu kayak Imam Bukhari itu banyaknya guru itu kan, wah masya Allah ya, gurunya luar biasa, berapa ribu guru ya. Malah tambah kebaikannya, tidak, orang itu tidak monoton ini itu, walaupun tidak boleh saya berguru itu saja ya kan. Orang yang mengajarkan Quran, tafsir kan banyak, hadis juga banyak ya, banyak. Maka kita malah bisa bisa khuzanah ilmu ini bisa banyak ya, cari kesana dan sebagainya. Dan namanya belajar itu tidak begitu kita tambah belajar itu kayaknya malah tambah ketok buatan ngerti nih kan, enggak kita gitu. Itulah tandanya orang baik. Kalau dia cukup saya itulah, masuk ke tua diajari wudhu, nah ternyata setelah dibacakan bab wudhunya ternyata belum sesuai sunnah. Apalagi ada kitab bacakan kitab sholat ini ya, cara
sholatnya Rasulullah SAW, walaupun juga banyak perbedaan di kalangan kaum muslimin, tapi paling tidak ya kalau di orang-orang tua itu di satu saja, pokok ini ki jangan diberi pilihan, walaupun juga boleh berbeda dengan orang-orang yang masih luas dalam pemahamannya. Kalau orang tua kan diloni kuwi kan itu sudah mencukupi. Kembali ke hadis ini, yang dikatakan orang bisa mentolak itu karena memang dia itu punya istri, dia pernah nikah. Belum nikah kok mentolak, lah sing ditolak sapa? Nah. Kowe tak merdekake, lah merdekake budaknya siapa gitu. Atau budak ini boleh memerdekakan dirinya kayak Barirah. Barirah ini kan cari sponsor untuk memerdekakan dirinya, kemudian dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau istrinya orang lain enggak pegatan dia juga tidak bisa, tak pegat tuh bojone wong. Jadi wong liya ya, sendiri. Sebagaimana tidak ada pemerdekaan kecuali budak itu telah dia miliki. Budaknya orang lain tidak boleh dimerdekakan. Ya. Mungkin sampai di sini. Yang saya sampaikan Pak Guru Polisi, astagfirullahaladzim.